Jemaat Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang berkat. Ada banyak orang yang berkata bahwa anak-anak Tuhan itu harusnya hidup di dalam penderitaan. Anak-anak Tuhan itu hidup dalam kemiskinan. Kita itu tidak diciptakan untuk diberkati, berkelimpahan. Harusnya itu tidak dibicarakan dalam gereja. Mari kita lihat konsepnya menurut firman Tuhan. Pada waktu Tuhan pertama kali menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menaruhkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Benar? Dan di Taman Eden ini, tanah yang diberkati ini nggak cukup tanahnya diberkati saja, tetapi tanah ini juga disebut di satu daerah yang namanya Hawilah dialiri oleh emas. Dan Kejadian 2 ayat 11 dikatakan emas itu adalah emas yang baik. Lihat apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan sedang mendandani Taman Eden untuk Adam dan Hawa. Jadi proses penciptaan pertama kali manusia, Tuhan mau Adam dan Hawa diberkati. Lalu di perjanjian baru juga Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa Bapa kami. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Apa maksudnya? Tuhan mau kita hidup di bumi seperti di surga. Di bumi tidak ada, di surga tidak ada sakit, benar? Di surga tidak ada kemiskinan. Tuhan mau kita hidup di bumi seperti di surga. Atau dengan contoh yang lainnya, apa yang menggerakkan Abraham keluar dari tanah Haran untuk pergi ke tanah Kanaan? Bukankah karena Tuhan berjanji bahwa aku akan memberkati keturunanmu, aku akan memberikan tanah yang diberkati kepadamu? Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menjanjikan berkat. Berkatlah yang menuntun Abraham keluar dari tanah Haran kepada tanah perjanjian. Atau mungkin saudara bisa melihat dalam kitab Keluaran 33, apa yang menuntun 2,5 juta bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan? Karena Tuhan memberikan janji berkat. Aku akan memberikan kepadamu tanah yang berlimpah susu dan madu. Lihat saudara, ada banyak orang yang sangat skeptis dan berkata, jangan hanya mencari berkat, jangan hanya mencari berkat. Hei, kalau kamu mencari Tuhan, berkat akan mengikuti. Jadi Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan terbiasa dengan berkat untuk memberkati anak-anaknya. Karena apa? Firman Tuhan katakan, kebaikan dan kemurahan Tuhanlah yang akan menuntun engkau kepada pertobatan. Bukan kemarahan, bukan hukuman, tapi kebaikan Tuhan. Tujuan Tuhan, salah satu tujuan Tuhan adalah memberkati saudara, supaya saudara makin dekat kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, satu kali Tuhan datang ke bait Allah, lalu dia membuka kitab, dan itu disebut kebiasaannya adalah haftarah. Tuhan Yesus membuka kitab Yesaya dan menerjemahkannya. Dikatakan begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada, yang pertama kali dikatakan, orang miskin. Oh, itu bukan orang miskin jasmani, itu orang miskin rohani. No. Alkitab katakan itu dalam terjemahan aslinya adalah tokos. Tokos itu artinya orang yang menyedihkan. Orang yang hidupnya bergantung kepada orang lain secara finansial. Makanan, minuman. Bahkan dikatakan orang ini adalah orang yang sangat melarat. Lihat, kabar baik itu pertama kali disampaikan, kata firman Tuhan, kepada orang yang miskin. Tuhan datang untuk memberkati engkau. Aku datang untuk memberikan kamu hidup dan hidup di dalam kelimpahan. So the next question is, untuk apa kita diberkati saudara? Mari lihat berkat Abraham, Kejadian 12 ayat 3. Saudara dan saya diberkati, bukan untuk hidup di dalam gelimangan harta, lalu flexing ke kanan ke kiri seperti apa yang dilakukan oleh orang sekarang, tunjukkan mobil yang mahal dan sebagainya, dan kemewahan dan sebagainya. No. Kita diberkati, aku akan memberkati engkau sehingga engkau bisa menjadi berkat bagi bangsa. So, untuk apa kita diberkati? Untuk bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan mau nggak kita diberkati? Ya, Tuhan mau saudara dan saya diberkati. Tujuannya supaya apa? Supaya hidup saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya hidup saya bisa memberkati perkabaran Injil yang akan pergi sampai ke ujung-ujung bumi. Memberkati gereja Tuhan untuk menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan datang untuk memberkati orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang lumpuh. Untuk itulah Tuhan memberkati saudara. Jadi Tuhan mau saudara dan saya diberkati. Tuhan memberkati.